Oke, video kuliah ini untuk mata kuliah mekatronika di ISI, Seni Indonesia jurusan Desain Produk. Kemarin sudah saya minta untuk baca materi, saya sudah minta juga untuk latihan gimana cara kerjanya. Oke, sekarang kita setiap video kita akan ngulik nanti mesin ini sebenarnya cara kerjanya gimana, biar kalian nanti terbiasa untuk mikir cara kerja dari sebuah mesin mekatronika. Setelah itu nanti kalian punya inisiatif dan kemungkinan besar saya kasih tugas untuk membuat atau mengkonsep peralatan mekatronika. Nah, kita pertama yang paling gampang dulu itu yang pertama humidifier atau penguap, gampangannya. Penguap ini di lapangan ada dua, banyak tepatnya, tapi yang paling sering bersentuhan dengan saya adalah vapor, yang pertama penguapnya, yang kedua humidifier untuk di rumah, yang untuk kesehatan-kesehatan itu. Nah, untuk humidifier itu sebenarnya adalah konsep kerjanya adalah bagaimana cara menguapkan air dengan partikel sekecil mungkin sehingga bisa kita hirup masuk ke dalam paru-paru. Karena kalau partikel airnya besar, kita malah keselak. Kalau partikel airnya besar, nanti terlalu basah dan lain sebagainya, dan itu berbahaya nanti untuk paru-paru kita. Humidifier ini sebenarnya tujuannya untuk melembabkan udara yang ada di sekitar. Jadi sebenarnya kita kan nggak bisa bernafas di udara yang terlalu kering dan tidak bisa bernafas di udara yang terlalu lembab. Kalau terlalu kering, kita yang rasanya kayak udaranya panas, padahal cuma kering. Tapi untuk humidifier ini sebenarnya juga bermanfaat nggak cuma untuk ruangan, untuk manusia, tapi humidifier juga sangat bermanfaat untuk tumbuhan. Misalnya kan sekarang zaman indoor garden kayak gitu. Jadi misalnya kayak janda bolong ini, janda bolong kan ngambil airnya itu sebagian besar dari kelembaban udara. Dan dia modelnya memang kayak di apa namanya, uh, kelembaban udara dan cahayanya dari yang sedikit-sedikit saja. Nah, humidifier itu ada beberapa jenis. Humidifier itu yang paling sering dipakai untuk rumah itu paling sering adalah ultrasonic humidifier, ultrasonic itu. Terus yang paling sering dipakai juga untuk lebih besar, jadi kalau kecil biasanya pakai ultrasonic, yang sampai bluduk itu pakai ultrasonic. Terus kalau yang biasa, yang besar biasanya bisa pakai evaporative humidifier atau pakai yang fan. Atau juga ada yang kayak untuk di spa-spa itu pakainya steam. Nah, pertama kita pakai fan sama wick filter. Fan sama wick filter ini sebenarnya, oke, sebentar. Di dalam humidifier itu sebenarnya, itu konsepnya gampang, kita lihat gambar yang ini aja. Konsepnya gampang. Ada beberapa, setiap humidifier itu isinya beda, kita akan analisis saja. Misalnya evaporative humidifier, use fan and filter. Use fan and filter adalah yang ini. Jadi airnya caranya gimana? Ini water tank yang ada di sebelah kanan, airnya dialirin ke bawah. Terus pada saat airnya terus dikembang di bawah, dikembang tapi nggak penuh. Habis itu nanti airnya masuk ke sini pakai proses kapilaritas, atau airnya di sini ditarik menggunakan kipas yang ada di atas. Lalu partikel-partikel air ini akan ketarik ke atas, yang makanya disebutnya dry air. Dry air ini drown through the wick. Jadi partikel air yang lebih ringan dia akan ditarik ke atas terus disebulkan. Humidifier air is release. Seperti itu. Jadi kalau secara mekatronika dia pengaturannya cuma pengaturan kecepatan kipas. Pengaturan ini air water tank ini biar masuk ke sini nggak banyak-banyak water reservoirnya. Terus ada timer juga, misalnya di sini nanti ada level, di bagian sini ada level, dia masih airnya masih berapa sih? Masih 10%, 20%, kan maksimal misalnya 50%. 50%, oh ya, 50% dia akan menutup di sebelah sini. Berarti dia butuh microcontrol untuk menutup. Terus ini juga butuh water level. Jadi kayak yang ada di tangki si apa namanya itu? Tangki yang ada di tangki untuk air di apa gue jenenge tandon. Nah,
Si air tandon ini sama, jadi untuk kayak gitu, setiap nanti dia berkurang, misalnya sisa 10%, dry area sudah nggak bisa disedot, kipas akan berhenti sementara, dia akan turunin dulu, menuhin, habis itu nanti dry area. Jadi sistem kontrolnya hanya seperti itu, sensornya. Jadi kemarin di dalam mekatronika ada yang pertama sensor, habis itu ada yang pertama, yang kedua adalah processing, yang ketiga adalah aktuator. Sensornya ada di mana? Sensornya ada di sini water level, sama water level di sini biasanya itu ada sensornya. Yang kalau yang bagus, kalau enggak ya enggak ada. Di sini ada water level. Pada saat water level sensornya dia berkurang, dia akan membuka aktuator. Aktuatornya ada di sini, yang untuk membuka ini ke bawah sama untuk muter ini. Aktuator yang bergerak ya, jadi jangan lupa. Terus ini turun. Pada saat aktuator sini buka, dia turun. Sensornya akan mengatakan yes, sudah berhenti, sudah penuh. Dia akan aktuatornya akan tutup. Nah, yang proses tadi adalah prosesor, tetap mikro. Biasanya prosesnya pakai mikroprosesor, pakai IC kayak gitu. Jadi dia nggak pakai Arduino atau nggak pakai yang mini PC. Setelah ini sudah penuh, kipasnya langsung otomatis hidup sebagai aktuator selanjutnya. Nah, ini fungsi dari humidifier yang dengan uh, humidifier dengan fan dan wick filter. Terus kalau ultrasonic seperti apa? Ultrasonic sebenarnya sama. Untuk ultrasonic itu aktuatornya nanti yang beda. Di sini ultrasonic ada nggak ada? Oh, nggak ada. Nah, untuk ultrasonic sendiri sebenarnya bedanya kalau tadi dia airnya ngalir ke bawah, habis itu nanti udah tahu penuhnya seberapa, habis itu nanti baru naik, terus nanti pasnya baru hidup. Kalau yang ultrasonic beda. Kalau yang ultrasonic biasanya pakainya si air ini dia akan digetarkan dengan gelombang ultrasonik gitu, digetarkan gitu. Setelah pada saat dia digetarkan, dia akan nanti menghasilkan partikel kecil. Nah, partikel kecilnya akan disedot keluar dan ditiupin itu. Makanya kalau ultrasonik itu visualisasinya jadi kayak bluduk-bluduk gitu, bluduk, habis itu nanti dia baru keluar, terus jadi humid airnya. Nah, si bluduk-bluduk ini sebenarnya kalau yang kalian lihat di bluduk-bluduk itu dia kayak cuma naik turun airnya, sedangkan airnya itu sebenarnya dijadikan partikel yang berukuran sangat kecil. Pada saat partikel berukuran sangat kecil ini dibluduk-bluduk, terus nanti dia akan naik ke atas atau ditiup ke atas menggunakan kipas. Aktuatornya ada dua, aktuatornya kalau sensornya sama, biasanya sensornya water level, sama kadang ada yang nggak ada water level. Terus untuk mikronya itu mikir biasa, dia cuma yang penting dihidupin duduk-duduk terus kipasnya hidup terus gitu. Jadi ini biasanya tanpa mikroprosesor juga bisa. Habis itu nanti duduk-duduk dan kipasnya hidup. Biasanya kalau yang bagus ada sensornya, ada bisa deteksi airnya habis atau enggak, itu sensor. Mikro kalau ada sensor yang jelas ada mikro, ada prosesornya. Habis itu nanti aktuatornya ada dua, kipas sama si apa gue jenenge ultrasoniknya gitu untuk humidifier yang ultrasonik. Terus impeller humidifier diffuse water into tiny droplet. Kalau impeller humidifier kalian bayanginnya paling gampang blender. Seperti impeller ya, dia blender. Jadi dia kamu puter air ini, kamu puter dengan kecepatan yang tertentu RPM. RPM itu radius per menitnya atau berapa putaran per menitnya dengan kecepatan tertentu. Nanti dia karena dia kena gaya sentrifugal dan ada baling-balingnya itu, baling-baling yang ada di sini, karena dia pakai sentrifugal dan kena baling-baling, terus nabrak tembok juga, nanti udaranya jadi kecil-kecil. Karena kan apapun yang ditabrak kan jadi pecah kecil, pecah kecil, pecah kecil. Nah, setelah pecah kecil-kecil, nanti si kipas ini kan pasti akan menghasilkan udara ya. Kalau saya udah ke samping, nanti ada keluarnya biasanya di samping atau keluarnya di atas, nanti ada kipas lagi untuk nyedot atau kipas exhaust. Ini aktuatornya tanpa sensor, biasanya aktuatornya cuma aktuator satu motor aja. Saya motor ada dua, motor yang untuk motor ini sama motor yang untuk nyedot ke luar kayak gitu. Terus steam humidifier boil water to slowly release moisture. Kalau steam gampang, kalau steam itu kuncinya adalah udara dipanasi, air dipanasi menuju ke titik didihnya. Pada saat titik didih nanti ada di grafik titik didih, nanti dia menuju uap. Pada saat dia menuju uap dia akan jadi humid. Habis itu nanti dikeluarin lewat atas menggunakan fan atau kipas. Aktuatornya di sini ada dua. Biasanya water level kalau di steam itu penting banget. Jadi
Karena nanti kalau dia manasi udara doang, nanti biasanya wattnya jadi meningkat drastis dan tanpa hambatan, dan itu berbahaya, biasanya konslet. Ada water level sensornya, terus nanti bisa ada mikronya kecil banget pakai IC sebutannya. Habis itu setelah pakai integrated circuit atau IC, habis itu sensornya air yang penuh, integrator IC-nya bilang airnya penuh, habis itu nanti si pemanasnya ini wattnya biasanya besar, si pemanasnya dia akan memanasi air sampai suhu mendidih. Pada saat suhu mendidih, dia nanti akan kipasnya hidup, atau biasanya langsung duduk-duduk langsung kipasnya hidup. Nah, biasanya ada dua, kalau yang ini sensornya berarti yang pertama sensor air penuh, sama yang kedua sensor suhu. Pakai termistor bisa. Sensor air penuh itu biasanya pakai mekanikal aja, pakai switch gitu. Kalau kemarin ada namanya termistor untuk mengetahui suhu. Nanti suhu berapa, misalnya 102, 110, nanti kipasnya yang atas baru hidup. Setelah duduk-duduk dia baru hidup. Untuk kecepatannya keluar kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk humidifier itu untuk peralatan mikroelektronika yang paling gampang. Jadi nanti misalnya kalian tambah LED atau aktuator yang warna misalnya, pada saat kalian nanti mendesain humidifier, sensor yang dibutuhkan sebenarnya cuma sensor suhu sama sensor water level misal. Terus habis itu sensor water level sudah tahu, sensor suhu sudah tahu. Habis itu kalian cuma butuh pemanas, misalnya mau bikin yang steam. Habis itu kalian mau pas kasih LED juga maksudnya aktuator kayak pemanas sama apa tadi namanya, kipas yang untuk nyebul keluar. Nah, karena nanti pengen LED, nanti LED-nya berubah berdasarkan suhu, misalnya nanti berubah pertamanya biru, itu artinya dingin atau suhu ruangan, habis itu nanti berubah jadi ungu menuju ke merah, misalnya kayak gitu. Terus nanti yang paling panas misalnya kuning, atau yang paling panas merah, jadi biru, ungu, ya biru, ungu, transisi ke merah, jadi dari biru ke merah transisinya itu juga bisa, atau kuning ke merah juga transisinya bisa lah, itu jadinya aktuator. Nanti kenaikannya di program ya, ini bisa pakai Arduino juga, nanti berdasarkan suhu kenaikannya. Jadi misalnya per 10 derajat atau per 20 derajat dia akan ganti warna sesuai yang warna yang kamu tentukan. Itu programnya nggak terlalu sulit. Terus kesamaannya apa? Itu biasanya yang paling gampang kesamaannya, yang jelas ada fan untuk niup keluar. Habis itu nanti uh, terus yang jelas juga ada reservoir air. Reservoir itu artinya tampungan air. Udah, gitu aja pembahasan untuk satu mesin kali ini. Terima kasih.